Ya, selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran kita kali ini, yaitu materi untuk kelas 12 akuntansi. Kita akan mempelajari tentang peluang, di mana peluang ini sudah terbagi nanti di dalam beberapa video pembelajaran. Anak-anakku sekalian, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap harus semangat di dalam belajar, karena justru di dalam masa pandemi inilah kita lebih banyak waktu belajar di rumah, sehingga kita lebih terisi dengan ilmu pengetahuan. Anak-anakku, kita harus menyadari bahwa semakin banyak kita belajar, kita semakin menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya ilmu yang kita pelajari itu begitu sangat sedikit. Nah, kalau sudah sedikit baru kita tidak mau belajar lagi, berarti sama saja kita tidak memiliki pengertian apa-apa. Oke. Materi kita tentang peluang. Yang pertama, kita mempelajari tentang kaidah pencacahan. Tentu kita harus mengerti dulu apa pengertian daripada kaidah pencacahan. Saya jelaskan secara perlahan-lahan ya. Kaidah pencacahan adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Jadi, apa yang dimaksud dengan kaidah pencacahan adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Ada beberapa teknik pencacahan. Ada beberapa teknik pencacahan, yaitu teknik membilang, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Ini nanti kita akan mempelajari setiap teknik ini di dalam video pembelajaran kita. Tetapi khusus untuk video pembelajaran kali ini, kita hanya mempelajari tentang teknik membilang. Nah, sekarang kita lihat teknik membilang. Yang pertama, teknik membilang.
disebut juga teknik membilang, disebut juga aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat. Atau sering juga disebut dalam bahasa kerennya filing slot. Filing slot pakai S ya, slot, atau aturan perkalian, karena dalam menghitung semua kemungkinan, yang dapat terjadi dalam suatu kejadian digunakan operasi perkalian. Digunakan operasi perkalian. Jadi teknik membilang ini itu disebut juga aturan pengisian tempat atau aturan perkalian. Karena dalam menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian, kita menggunakan operasi perkalian. Kita lihat contohnya. Contoh. Seorang siswa memiliki dua sepatu berwarna hitam dan putih. Berwarna hitam dan putih. Berarti ada dua sepatunya. Serta 4 kaos kaki. 4 kaos kaki. Jenis, jadi kaos kakinya ada 4 jenis. Jenis A, B, C, dan D. Jika siswa akan menggunakan pasangan sepatu dan kaos kaki yang dimilikinya. Tentukan banyak pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi.
Nah, ini soalnya cara menjawab. Jawab atau penyelesaian ini kita bisa jawab dengan menggunakan beberapa teknik, ya. Kita bisa menjawab dengan menggunakan tabel silang. Kita bisa menggunakan tabel silang. Jadi maksudnya kita bikin tabel ini sepatu, yang ini kaos kaki. Jadi kita kolom-kolomkan dia begini. Jadi sepatunya warna hitam, kita singkat dengan H. Kemudian yang warna putih kita singkat dengan P. Kemudian kaos kaki jenis A, jenis B, jenis C, dan jenis D. Berarti pasangan yang pertama adalah hitam dan kaos kaki A, HA. Atau yang kedua, hitam dan jenis kaos kaki B, HB. Yang ketiga, hitam dan C. Ini hitam dan D. Jadi semua sepatu dipasangkan dengan semua jenis kaos kaki. Kemudian sepatu yang putih dengan kaos kaki A, putih dengan kaos kaki B, putih dengan kaos kaki C, putih dan kaos kaki D. Berarti ada 8 kemungkinan kalau menggunakan tabel silang. Ada 8. Hitam A, hitam B, hitam C, hitam D, putih A, putih B, putih C, putih D. Berarti ada 8 pasangan. Ada 8 pasangan sepatu yang mungkin terjadi. Seperti yang saya katakan tadi, ini kita menggunakan tabel silang. Tetapi kita juga bisa menggunakan diagram pohon. Kita bisa menggunakan diagram pohon. Jadi, ini dia warna hitam. Hitam itu kita apakan dengan kaos kaki A, B, C, D. Kemudian putih dengan A, putih dengan B, putih dengan C, putih dengan D. Berarti ini dia HA, HB, HC, HD. Ini PA, PB, PC, dan PD. Sama dengan tadi menggunakan diagram tabel silang. Kalau menggunakan diagram pohon, begini contohnya. Gampang ya. Nah, kalau kita menggunakan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Ini pasangan berurutan. Kalau pasangan berurutan, ya sudah, langsung aja kita buat, yaitu hitam dengan A, hitam dengan B,
hitam dengan C, hitam dengan D, putih dengan A, putih dengan B, putih dengan C, dan putih dengan D. Ini dia pasangan berurutan. Jadi ada 8 pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi. Itulah contoh daripada teknik membilang. Contoh teknik membilang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita juga bisa melihat contoh soal yang lain, yaitu dengan contoh demikian. Kita lihat contoh selanjutnya. Contoh, memang ini awal-awalnya masih gampang. Nanti lebih lama lagi, lebih gampang lagi. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh, misalkan dari kota A ke kota B ada 3 jalan yang dapat dilalui. Dan dari kota B ke kota C ada 5 jalan yang dapat dilalui. Tentukan banyak jalan yang mungkin dapat dilalui untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui B. Nah, jadi kalau ada nanti contoh soal demikian, anak-anakku akan bisa menjawab. Jadi, jawab. Untuk menjawab ini gampang ya. Jadi ini A, ini kota B, ini kota C. Dari sini tadi ada 3 jalan. Dari B ke C ada 5 jalan. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ini juga termasuk teknik perkalian. Berarti banyaknya kemungkinan itu adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi ada 15 jalan yang dapat dilalui. Ya, ini soalnya demikian. Gampang ya? Oke, kita lihat contoh yang lain. Contoh yang lain. Contoh yang ketiga ya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7
hati-hati, 6-nya nggak ada, 7, akan dibentuk bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Tentukan A. Banyak bilangan yang dapat terjadi. B. Banyak bilangan ganjil yang dapat terjadi. C. Banyak bilangan yang kurang dari 4.000 yang dapat terjadi. Nah, kita lihat cara menjawab. Kita bikin di sini ya, karena tidak muat di sini. Saya bikin di sini. Jawab. Untuk menjawab yang A, banyak bilangan yang dapat terjadi. Jadi kita langsung bikin kotaknya. Kotak bilangannya, karena dibilang tadi ribuan berarti 4 angka ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dibilang banyak bilangan yang dapat terjadi. Ini kita hitung dulu angkanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Bilangan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan. Tetapi karena ini tadi dibilang ribuan, tidak boleh angka 0 di depan. Karena kalau 0 di depan itu bukan ribuan, tapi ratusan. Jadi oleh karena itu yang bisa angkanya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0-nya tidak ikut, jadi ini 6. Jadi kemungkinan angka di depan itu 6. Angka yang sudah dipakai tidak boleh lagi dipakai ulang. Karena tadi tidak boleh berulang. Tadi 7 bilangan, karena sudah dipakai 1, ya tinggal 6. Berarti yang ketiga ini juga 6. Ya. Kemudian di sebelahnya tentu berkurang 1, jadi sisa 5. Nah, di sebelahnya tinggal 4 karena tidak boleh berulang. Berarti banyak bilangan yang dapat terjadi, ya dikalikan. 6 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 6 kali 6 36 kali 5 kali 4 20, 36 kali 20 adalah 720. Jadi ada 720 bilangan. Itu yang A. Yang bagian B, tetap kita bikin kolomnya, dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Pertanyaan B tadi adalah banyak bilangan ganjil yang dapat terjadi. Bilangan ganjil berarti kita lihat ekornya itu harus angka ganjil. Syarat daripada bilangan ganjil kan tentu bilangan terakhir itu harus ganjil. Yang ganjil di sini adalah 1, 3, 5, 7. Jadi 1, 2, 3, 4. Di sini kemungkinannya 4. Nah, sedangkan yang di depan sekali ini, kan tadi angkanya 7. Tapi karena sudah dipakai 1 di
di belakang tadi 1, ya sisa 6. Karena angka 0 tidak bisa ikut, berarti ini sisa 5. Ya, saya ulangi sekali lagi. Pertama kita lihat dulu di belakang. Karena ganjil, berarti angka paling terakhir buntutnya harus ganjil. Angka ganjil tentu 1, 3, 5, dan 7. Jadi ada 4 kemungkinan. Jadi yang paling belakang ini ekornya adalah 4 kemungkinan. Kemudian kita langsung maju ke depan. Karena tadi dia ada 7 bilangan, sudah dipakai 1 di paling buntut, sisa 6. Dan tidak boleh angka 0 di depan, berarti sisa 5. Demikian ya. Kemudian angka yang kedua, tadi kan 7 kemungkinan. Tapi karena 2 sudah angka dipakai, berarti ini tinggal 5. Ya, di sebelahnya tentu sisa 4. Jadi ini dalam menentukan ini yang memang harus hati-hati. Tapi saya yakin anak-anakku pasti mengerti. Ini berarti dia adalah 5 kali 5 kali 4 kali 4. Ini 20 kali 20 berarti 400 bilangan. Jadi ada 400 bilangan ganjil yang dapat terjadi. Sekarang kita lihat untuk yang C. C-nya tadi ya sama, 4 angka juga. Kita bikin dia 4 bilangan, demikian. Pertanyaannya banyak bilangan yang kurang dari 4000. Nah, yang kurang dari 4000 tidak boleh, yang paling pertama ini tidak bisa kepala 4, tidak, harus di bawah 4. Yaitu 3, 2, 1. 0 tidak boleh. Kalau 0 di depan berarti bukan ribuan. Berarti dia 3, 2, 1. Jadi ada 3 kemungkinan. Jadi 3 kemungkinan. Karena tadi dia 7 angka, berarti di sini sisa 6. Nah, di belakangnya dikurangi lagi 1, 5. Dikurangi lagi 1, 4. Berarti banyak kemungkinannya adalah 3 kali 6 kali 5 kali 4. Sama dengan 20 kali 18 sama dengan 360 bilangan. Jadi anak-anakku sekalian, ini termasuk kategori yang gampang kalau kalian mengerti. Tapi kalau kalian tidak memahami konsepnya, ini akan menjadi masalah. Jadi disilakan dipelajari nanti